Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Guru Angkat dengan NPM 1805170248 ingin menjelaskan makalah ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Hutang terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Tujuan makalah ilmiah saya yaitu untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap profitabilitas perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Liabilitas atau kewajiban atau kata lainnya yang sering digunakan adalah hutang. Dalam setiap kegiatan bisnis, biasanya pelaku bisnis tidak akan lepas dari yang namanya hutang. Kenapa? Karena pelaku bisnis tersebut menyadari bahwa mereka membutuhkan dana lebih untuk mengembangkan bisnisnya. Maka banyak pembisnis mengambil risiko dari berhutang. Menurut Munawir, tahun 2014, hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas dibedakan menjadi dua. 1. Liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas jangka panjang. 1. Liabilitas jangka pendek. Menurut Fahmi dan Warren et al. Pada tahun 2010, hutang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda, sehingga pada aturannya hutang jangka pendek ini harus dikembalikan atau dilunaskan paling lama dalam 1 tahun. 2. Liabilitas jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Menurut Fahmi tahun 2010. Profitabilitas. Brigham dan Houston pada tahun 2011 menyatakan bahwa definisi profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya, semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki reputasi yang baik. Jika rasio profitabilitas perusahaan tersebut tinggi, maka banyak para investor ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan oleh perusahaan antara lain 1. ROA atau Return on Asset. 2. ROE atau Return on Equity. 3. EPS atau Earning per Share. 1. ROA atau Return on Asset. Edward Stanley mengatakan bahwa pengertian ROA adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan berbagai aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba.
2. ROE atau Return on Equity. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. 3. EPS atau Earnings Per Share. Baridwan pada tahun 1992 mengatakan bahwa earnings per share merupakan pendapatan dalam satu periode atas seluruh saham, kemudian digunakan pimpinan perusahaan untuk menentukan dividen yang akan dibagikan. Pengaruh hutang terhadap profitabilitas. Menurut Hartono, tahun 2008 mengatakan bahwa hutang memiliki risiko. Semakin tinggi risiko atau hutang perusahaan, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya risiko. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah risiko perusahaan atau semakin rendah hutang perusahaan, maka semakin rendah pula tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan rendahnya hutang atau rendahnya risiko. Pengaruh long-term liability atau hutang jangka panjang terhadap ROA atau Return on Asset. Menurut Nazia, tahun 2012 menjelaskan bahwa hutang jangka panjang memiliki hubungan positif dengan ROA yang ada pada perusahaan, selalu mengalami peningkatan. Tinggi rendahnya hutang jangka panjang akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROA yang dicapai perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil dari biaya modal sendiri, maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba. Pengaruh short-term liabilities atau hutang jangka pendek terhadap ROA atau Return on Asset. Penelitian Hasan et al. Tahun 2016 menyatakan hutang jangka pendek berpengaruh namun negatif terhadap ROA. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi pendanaan yang bersumber dari hutang jangka pendek akan semakin rendah profitabilitasnya. Pengaruh long-term liabilities atau hutang jangka panjang terhadap ROE atau Return on Equity. Pengaruh hutang jangka panjang terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan Liza dan Rustam tahun 2013 menyatakan hutang jangka panjang negatif hubungannya dengan ROE. Penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan beban bunga pada perusahaan, sehingga tingginya beban perusahaan untuk melunasi kewajibannya dapat menimbulkan adanya risiko kebangkrutan pada perusahaan. Pengaruh short-term liability atau hutang jangka pendek terhadap ROE atau Return on Equity. Brigham dan Houston tahun 2010 menyatakan rasio yang paling penting adalah Return on Equity atau ROE. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Maizah dan Lila Gantino menyatakan hutang jangka pendek terhadap ROE pada perusahaan food and beverage berpengaruh signifikan. Pengaruh long-term liability atau hutang jangka panjang terhadap EPS atau Earnings Per Share. Penelitian Hilmi tahun 2010
menyatakan hutang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap earning per share atau EPS. Brigham dan Austin tahun 2001 menyatakan bahwa earning per share atau EPS atau laba per lembar saham akan semakin tinggi dengan tingkat hutang yang semakin tinggi, tetapi risiko juga akan semakin tinggi saat hutang digunakan untuk menggantikan ekuitas. Pengaruh short-term liability atau hutang jangka pendek terhadap earning per share atau EPS. Penelitian Hilmi tahun 2010 menyatakan hutang jangka pendek berpengaruh positif terhadap earning per share atau EPS karena meningkatnya hutang yang terdapat pada perusahaan diikuti dengan meningkatnya profitabilitas yang diwakili oleh earning per share atau EPS. Menurut Brigham dan Austin tahun 2001, selama tingkat hutang yang lebih tinggi meningkat laba per lembar saham yang diharapkan, hutang bekerja meningkatkan pengembalian harga saham. Maka sampai disinilah saya menjelaskan makalah ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Hutang Terhadap Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Saya mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat dan penggunaan kata yang salah. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.